2. Kisah yang terkubur. Pagi datang tanpa suara, kabut belum sepenuhnya pergi, hanya naik sedikit ke atas pohon-pohon kelapa di pinggir sungai. Udara lembab menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan kayu lapuk. Raina duduk di beranda rumah sambil menatap aliran sungai hitam yang tampak malas mengalir, seolah menyimpan sesuatu di dasar yang tak ingin dilepaskannya. Ayahnya masih terbaling lemah di kamar. Sejak kepulangannya kemarin, pria itu nyaris tak banyak bicara, hanya batuk pendek dan sesekali menyebut nama Larasati. Di antara desah nafasnya, nama itu bukan milik ibunya. Raina ingat jelas, dan itulah yang membuatnya gelisah. Menjelang siang, suara langkah kaki mendekat dari jalan tanah. Pak Surya datang dengan membawa termos berisi teh hangat dan sekantong pisang rebus. Untuk sarapan, katanya, meletakkannya di meja. Kau pasti butuh sesuatu yang manis supaya tak ikut muram seperti sungai itu. Raina tersenyum kaku, tapi sorot matanya penuh tanya. Pak Surya, semalam saya lihat sesuatu di sungai. Cahaya bentuknya seperti orang. Pak Surya menghela napas panjang sebelum duduk. Kau memang sudah waktunya tahu, ujarnya pelan. Apa yang kau lihat itu bukan hal baru di desa ini, tapi sejak air jadi hitam, tampakannya makin sering. Ia menatap ke arah sungai sejenak, lalu melanjutkan. Dulu sebelum kau lahir, sungai itu dikenal dengan nama Kali Laras. Airnya bening, banyak ikan, sampai kejadian itu waktu seorang perempuan muda ditemukan meninggal di hulu sungai. Namanya Larasati. Nama itu membuat jantung Rena berdegup lebih cepat. Larasati, ulangnya. Itu nama yang ayah saya sebut-sebut saat itu. Ya, jawab Pak Surya. Dialah penjaga pertama sungai ini. Rena terdiam. Penjaga? Pak Surya meneguk teh hangatnya lalu mulai bercerita. Suaranya rendah, tenang, seperti membaca kisah dari masa lalu yang seharusnya tidak lagi diucapkan. Konon dulu Larasati adalah gadis desa yang memiliki bakat langka. Ia bisa merasakan nafas air, tahu kapan sungai akan meluap, kapan hujan akan datang. Tapi kemampuan itu membuatnya dijauhi orang-orang, dianggap pembawa sial. Suatu hari banjir besar menelan separuh desa. Larasati menenggelamkan dirinya di tengah pusaran air untuk menghentikan arus. Sejak itu air surut, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Orang bilang arwahnya menjadi penjaga sungai. Ia menenangkan air, menuntun nelayan, menjaga keseimbangan alam. Tapi penjaga juga bisa marah, terutama kalau sumpahnya dilanggar. Raina menatap air hitam yang bergolak pelan di kejauhan. Dilanggarnya oleh siapa? Tanyanya. Pak Surya menatapnya lama sebelum menjawab diri. Oleh manusia juga. Seorang pernah mencoba menggali batu-batu di dasar sungai untuk dijual. Sejak saat itu air berubah warna, dan sekarang entah kenapa ia tampak semakin gelap setiap bulan. Hening. Angin siang berembus, menggetarkan daun pisang di belakang rumah. Raina menunduk memperhatikan tanah di tepi beranda. Di situ sesuatu berkilau samar tertimbun lumpur. Ia jongkok membersihkannya perlahan. Sebuah potongan gelang perak, setengah berkarat, setengah masih berkilau. Ukirannya halus, berbentuk gelombang air yang melingkar. Entah kenapa Raina merasa gelang itu pernah ia lihat sebelumnya. Dari mana benda ini bisa muncul di sini, gumamnya. Pak Surya mendekat, wajahnya berubah tegang. Itu milik Larasati. Bagaimana bisa ada di halaman rumah saya? Pak Surya tak menjawab. Ia menatap gelang itu lama, lalu berkata pelan, mungkin bukan gelangnya yang datang ke rumahmu. Mungkin dialah yang mengantarnya. Ucapan itu membuat udara di sekitar terasa berat. Raina menggenggam gelang itu, jari-jari bergetar halus. Permukaannya terasa dingin, seolah menyimpan denyut samar. Dan di kejauhan dari arah sungai terdengar lagi suara desir, pelan namun jelas, seperti bisikan seorang yang sedang menyebut namanya. Sore itu, saat matahari perlahan tenggelam di balik bukit, Raina memutuskan untuk pergi ke makam ibunya di sisi timur desa. Jalan menuju sana melewati tepi sungai yang tertutup samak-semak di rumpun bambu.
Air itu tampak tenang, tapi entah mengapa langkahnya terasa berat, seakan ada yang mengawasi di bawah permukaan. Di depan makam yang sederhana, Raina berlutut. Nama ibunya Saras Dewi terukir samar di nisan batu tua. Ia menghalus tulisan itu dengan ujung jarinya. "Ibu," bisikannya, "apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah. Daun bambu bergesekan menimbulkan bunyi lirih seperti seorang sedang berjalan di antara batang-batangnya. Raina menoleh cepat, tak ada siapapun, tapi sesuatu di bawah nisan berkilau samar. Sehelai kain putih kecil setengah tertimbun tanah. Ia menariknya keluar. Di ujung kain itu terjahit huruf-huruf halus, Larasati. Raina terpaku di kepalanya. Suara bisikan air mulai terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti lagu yang terpotong-potong. Air mengingat, darah menuntun. Gelang di tangannya terasa hangat, jantungnya berdebar tak karuan. Ia mundur menatap sungai yang tampak bergetar ringan di bawah sinar senja. Dan untuk sesaat, hanya sesaat, ia melihat wajah seorang perempuan muncul di permukaan air. Wajah itu mirip dengan ibunya, tapi matanya berwarna gelap seperti sungai itu sendiri.